Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani Putri Widianti dari kelas 2C D3 RMK. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu konsep penyebab penyakit dan masalah kesehatan. Oke, yang pertama yaitu definisi penyebab. Aku menemukan dari American Heritage Dictionary. Penyebab adalah faktor yang menghasilkan efek, hasil, atau akibat. Sebab merupakan alasan yang mendasari suatu kejadian. Misalnya, kondisi jalan yang licin dapat menjadi penyebab kecelakaan mobil, seperti itu. Nah, yang kedua aku dapat dari ahli epidemiologi modern, yaitu penyebab penyakit adalah peristiwa, kondisi, atau karakteristik yang memainkan peran penting dalam menghasilkan suatu kejadian penyakit. Penyebab dapat berupa kombinasi dari berbagai faktor. Yang ketiga ada klasifikasi penyebab. Penyebab penyakit dapat diklasifikasikan sebagai sufficient cause, component cause, dan necessary cause. Ada ciri-ciri penyebab, yaitu yang pertama sebab mendahului akibat. Sebab mendahului akibat itu menyebabkan penyakit sebab faktor resiko harus mendahului sakit. Artinya, faktor resiko harus muncul terlebih dahulu, kemudian baru diikuti oleh munculnya penyakit. Nah, yang kedua yaitu dosis penyebab. Semakin besar dosis atau tingkat paparan terhadap faktor penyebab, semakin tinggi resiko dan keparahan penyakit. Misalnya, semakin banyak rokok yang dihisap, maka semakin besar risiko terkena kanker paru-paru. Yang ketiga adalah urutan waktu. Urutan waktu kejadian dapat membantu mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Misalnya, jika penggunaan sabuk pengaman meningkat dan angka kecelakaan menurun secara bersamaan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sabuk pengaman memiliki peran dalam mencegah kecelakaan. Segitiga epidemiologi yaitu ada A, H, dan L. A itu adalah agen atau penyebab penyakit, H adalah host atau penjamu atau populasi berisiko tinggi, L adalah lingkungan. Di sini ada contoh seperti yang ada di atas, model Gordon. Nah, di situ keadaan 1, kasus ini terjadi apabila H atau penjamu memberatkan keseimbangan sehingga pengungkit miring ke arah H. Keadaan seperti ini dimungkinkan apabila H menjadi peka terhadap suatu penyakit. Misalnya, apabila jumlah penduduk menjadi muda atau proporsi jumlah penduduk balita bertambah besar, maka sebagian besar populasi menjadi relatif peka terhadap penyakit anak dan terdapat banyak atau lebih dari normal dalam waktu yang singkat penyakit anak ini keseimbangannya terganggu. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.